Presiden Joko Widodo kembali menorehkan sejarah dan kebanggaan untuk tanah Papua. Pertama kalinya setelah Indonesia merdeka 78 tahun, baru hari ini seorang putri asli Papua asal pegunungan, Lili Wenda, dipilih oleh Presiden Joko Widodo menjadi pembawa baki bendera dari Presiden Joko Widodo, menyerahkan ke Paskibra dan dikibarkan. Halo semuanya, saya Billy Mambrasar, staf khusus Presiden Republik Indonesia, baru selesai ikut upacara bendera dan tadi cukup membanggakan, momen yang sangat membanggakan buat kita masyarakat Papua, bahwa yang membawa baki bendera hari ini siapa? Ya, Lili Wenda. Lili Wenda. Lili Wenda tadi yang pegang bendera, yang ambil bendera dari Presiden dan serahkan dan dikibarkan. Jadi sekolah di mana sekarang? Boleh kita SMA 1 nih. Nah, Lili cita-cita jadi apa? Lili mau jadi polisi, mantap Lili. Semoga Lili bisa jadi di sini ajudan Ibu Presiden tuh perempuan Papua dari Jayapura. Jadi mungkin besok-besok kalau Lili jadi akpol, polisi bisa jadi pas pampres juga. Siap Sumatera Utara. Terima kasih. Bukan hanya Lili Wenda yang tampil, hari ini juga dua band hip hop asal Papua yaitu MAC dan Shine of Black menghibur seluruh tamu yang hadir. Dan juga satu kejutan yang menarik, bahwa sore hari nanti di upacara penurunan bendera, komandan upacaranya adalah putra asli Papua, Victor Makbon, Kapolres Kota Jayapura, yang adalah seorang putra asli dia. Saya juga Billy Mambrasar sebagai staf khusus Presiden Republik Indonesia yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo untuk membantu pemerintahan, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kasih sayang dari Presiden untuk tanah Papua. Kami semua berharap siapapun pemimpin yang nanti terpilih menjadi Presiden RI berikutnya juga memiliki kecintaan, kehangatan, dan kasih sayang yang sama untuk tanah Papua. Saya Billy Mambrasar dari Istana Negara ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78 Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Pertama kali dalam sejarah Indonesia, Putri Papua dipilih oleh seorang presiden yang bernama Insinyur Haji Joko Widodo untuk menjadi pembawa bendera di Istana Negara dalam pesta Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78 pada tanggal 17 Agustus tahun 2023 kemarin. Tentu ini adalah sebuah kebanggaan bagi orang-orang Papua. Ini adalah sebuah sejarah yang sangat berarti, yang sangat berharga bagi orang-orang Papua. Dari tahun 1945, sejak Indonesia merdeka, baru pertama kali Putri Papua yang bernama Lili Wenda dipercayakan untuk membawa baki bendera di Istana Negara. Saya orang NTT, saya putra NTT, merasa terharu, saya merasa bahagia ketika melihat saudara saya, ketika melihat saudari saya yang turut berpartisipasi penuh dalam acara HUT RI yang ke-78 di Istana Negara. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video saya kali ini, saya akan mempersembahkan kepada sanak saudara semuanya, kepada para pemirsa semuanya, tentang hal-hal yang spesial, tentang hal-hal yang istimewa yang datang dari orang-orang Papua. Saya bangga pada orang-orang Papua. Saya terharu dengan persembahan yang dibawakan oleh putra-putri cendrawasih ini. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak bersama cuplikan-cuplikan video spesial dari putra-putri Papua dalam merameriahkan pesta Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78 pada tanggal 17 Agustus tahun 2023 kemarin.
Mari kita simak bersama-sama. Informasikan juga bahwa tadi yang jadi sorotan utama banget itu adalah Lili, paskibraka perwakilan dari Papua Pegunungan, tepatnya dari Wamena. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Lili. Saya ada juga Ibu Rima Agrisina, Ibu Deputi. Saya mohon izin, kabar baik Ibu. Ibu, saya izin wawancara dulu dengan Lili ya. Lili, saya izin duduk juga ya Ibu. Lili, tadi saya ikut deg-degan loh melihat kamu tadi pas lagi di sana, tapi sekaligus terharu, ikut seneng juga. Kamu perasaannya gimana tadi? Senang banget tadi, bangga banget juga kan bawa baki dari Papua, yang pertama juga. Iya. Iya. Kamu waktu pas lagi di klub pernah cerita sama aku bahwa kamu sempat dikejutkan dengan program proses kamu masuk seleksi di tingkat nasional. Maksudnya apa? Karena tiba-tiba ditelepon terus langsung ikut aja, karena sebelumnya tuh paskibra kabupaten kan, nggak masuk provinsi, tapi puji Tuhan ditelepon untuk ikut nasional gitu. Iya. Lili, boleh nggak cerita tadi tentang deskripsi bagaimana tadi kamu bagaimana akhirnya latihan, terus seleksi tingkat sekolah dulu, terus juga tadi tingkat kota, provinsi, sampai akhirnya kamu terpilih jadi tingkat pusat, seperti apa? Jadi pertama itu pelatihnya datang ke sekolah, kita diseleksi, terus kita seleksi lagi, pindah tempat, kita seleksi seluruh sekolah diseleksi kan, terus kepilih cuma beberapa aja. Habis itu kita udah untuk latihan Agustus nanti, jadi kita liburan. Pas aku baru pulang liburan, terus telepon dari pusat suruh datang ke kantor gubernur kan, jadi aku datang, aku ikut seleksi. Terus puji Tuhan masuk ke nasional ini, terus ikut latihan di sini, bergaul sama teman-teman juga. Iya. Akhirnya kamu datang ke sini dengan suasana baru, teman-teman baru yang baru kenal tentunya. Itu seperti apa? Adaptasinya seperti apa? Suasana juga kan beda banget sama Wamena. Ya tentunya senang banget ya, tapi agak susah sama bahasa mereka kayak logat gitu, karena Papua kan pakai agak sako-sako, terus sini kan aku kamu kan. Jadi agak beradaptasi dengan cara bicaranya aja ya. Sekarang kembali pertanyaan saya ke tugas yang tadi. Itu latihan berat banget loh. Saya sudah merhatiin dari tanggal 15 Juli sampai sekarang 17 Agustus. Latihan mulai dari Lemhanas, pembekalan, lalu juga ada pelajaran kegiatan baris berbaris, formasi, latihan gabungan, gladi. Itu bagaimana kamu menjalannya dan bagaimana kamu biar tetap semangat? Tentunya berdoa, terus mungkin makan yang cukup ya, terus dapat semangat dari bunda juga, dari kakak pamong, terus dikasih semangat, dikasih motivasi, terus jadi kita semangat semua, apalagi teman-teman semua juga dikasih semangat juga ya. Iya. Ngomong-ngomong sekarang kan sudah selesai menjalankan tugas sebagai pengibar bendera tadi jam 10. Ada yang kamu pengen ungkapkan sesuatu nggak? Atau kamu kangen dengan sesuatu hal? Apa ya? Mungkin kangen orang tua juga kan, kangen orang tua. Terus kalau masalah handphone sih udah biasa aja kan, teman-teman banyak juga kan, jadi kayak handphone udah lupa gitu. Okay. Dari kamu sendiri sekarang sudah menjadi paskibraka 2023. Apa yang bisa kamu sampaikan untuk kemerdekaan Republik Indonesia untuk 78 tahun ini? Semoga Indonesia terus maju. Amin. Bangsanya juga terus toleransi kan, sesuai sila kelima, sesuai Pancasila juga. Gitu ya. Boleh nggak aku tanya lagi ulang tentang tadi? Tegangnya pasti ada dong. Iya. Rasa-rasa terharu, bangga dan segala macam pasti ada dong. Itu apa yang kamu rasain saat kamu tadi pas lagi turun, mulai berkumpul dengan kelompok 8, kelompok 17, kelompok 45, sampai akhirnya kamu berjalan menjalankan tugas sampai kamu kembali lagi ke Wisma Negara ini? Boleh jelasin nggak? Sebenarnya nggak terlalu ragu, karena kemarin pas sudah dibersihkan saya aja yang bawa baki kan, langsung Pak Jokowi langsung lihat, jadi sekarang udah kayak nggak terlalu ragu gitu, deg-degan juga nggak, karena kakak bunda, kakak pamong yakini jangan ragu gitu, naik aja gitu, jadi nggak terlalu kayak ragu, gemetar juga nggak gitu. Iya nggak. Jadi kamu sudah percaya diri luar biasa dan memang tadi hasilnya keren. Sukses terus ya ke depannya ya. Semoga mereka udah nggak ada yang ngatur-ngatur lagi. Formasi itu yang satunya kelepas kan, itu yang tantangan banget, menyusahin tangan karena kiri aja yang kelepas kan, jadi itu challenge banget buat aku.
Lili keren banget ya, walaupun sepatunya lepas, dapat melanjutkan tugasnya, dapat terus melangkah sampai titik akhir. Seneng banget, bangga juga karena pas naik tangga juga nggak grogi, pas turun tangga juga nggak grogi, jadi seneng bangga banget. Apalagi langsung berhadapan dengan Pak Jokowi. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Presiden Jokowi, di mana telah mempercayakan putra Papua untuk bisa menjadi komandan upacara dalam rangka hari ulang tahun bangsa Indonesia yang ke-78, di mana Pak Makmun Kapolresta Jayapura bisa menjadi komandan upacara untuk penurunan bendera Sangka Merah Putih di Istana Jakarta. Bagi kami orang Papua merasa bangga bahwa Bapak Presiden Jokowi bisa dapat mempercayakan putra terbaik Papua di Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bisa melaksanakan tugas kenegaraan yang Bapak Presiden Jokowi telah memberi kepercayaan. Untuk itu sekali lagi kami atas nama masyarakat Papua mengucapkan terima kasih untuk Bapak Presiden Jokowi, di mana saat menjadi presiden banyak hal yang buat untuk kami di Papua. Sudah datang ke tanah Papua berkali-kali, dan juga di saat hari ulang tahun kemerdekaan masih lagi mempercayakan putra-putra terbaik Papua. Dengan demikian maka kami mempunyai harapan bahwa putra-putra Papua di kepolisian bisa mendapat dan dipercayakan menduduki pangkat tertinggi menjadi jenderal di Republik ini. Kami juga bisa melihat pada pengalaman-pengalaman lalu di mana Presiden Bambang Yudhoyono telah mempercayakan Pak Waterpauw juga menjadi komandan upacara di saat kenaikan Sangka Merah Putih di pagi hari. Dan kali ini Bapak Presiden Jokowi telah mempercayakan Pak Makmun untuk menurunkan bendera Sangka Merah Putih pada tanggal 17 Agustus 2023. Ini adalah suatu kepercayaan bagi kami, dan orang Papua rasa bangga bahwa Kepolisian Republik Indonesia dapat mempercayakan anak-anak putra daerah untuk bisa menduduki jabatan-jabatan sampai setingkat jenderal. Untuk itu, ini adalah suatu kepercayaan yang mana kepolisian mempercayakan bagi anak-anak Papua. Dengan kepercayaan ini, kami tetap menjaga baik dan mengerti baik bahwa Papua adalah Indonesia dan Indonesia adalah Papua. Semoga hal-hal seperti ini jangan hanya di kalangan kepolisian saja, tetapi hal-hal ini juga perlu ditingkatkan, baik itu di Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, agar berilah kepercayaan bagi kami anak-anak Papua, agar
anak-anak Papua sudah dapat mengenal diri dan mempercayakan bahwa saya adalah Indonesia dan Indonesia adalah Papua. Sampai jumpa. Apa yang dibilang sama Pak Presiden? Pak Presiden pertama dia salam dengan saya. Habis itu dia bertanya, kamu orang mana? Nah, saya bilang suku Asmat. Baru dia tanya dari Asmat menuju ke Merauke itu berapa lama? Nah, saya bilang 5 hari menggunakan kapal. Di situ Pak Jokowi kaget. Jadi Juan itu ke Jakarta total berapa hari? Kalau ke pertama saya dari Asmat 5 hari di atas kapal. Habis itu dari Merauke 1 hari dengan menggunakan pesawat Garuda dari Mopa menuju Soekarno-Hatta bandara. Begitu. Jadi dari Asmat ke Merauke itu memangnya tidak ada pesawat? Sebenarnya ada Bandar Ewer, cuma karena tiketnya agak mahal, jadi Kesbangpol Asmat memutuskan untuk menggunakan kapal saja. Oke, jadi Pak Presiden reaksinya bagaimana ketika Reaksinya kaget, gitu, seperti biasa. Lalu Pak Presiden nyampein apa lagi tuh? Bapak Presiden bilang 5 hari ya, bukan 5 jam. Saya bilang iya 5 hari. Nah di situ Bapak Presiden kaget, habis itu sampaikan ke Ibu Megawati, Ibu Presiden kita juga. Lalu Bu Megawati sempat ngomong apa sih? Ibu Megawati menyampaikan yang semangat untuk mengibarkan bendera gitu. Oke, ini persiapan menuju 17 Agustus. Gimana nih kesiapan dari Juan sendiri? Persiapan saya tuh akan siapkan mental dan fisik saya dan jaga kesehatan juga. Jangan lupa itu yang paling utama. Dan paling utama dari semua yang ada di sini yaitu jangan lupa berdoa, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Oke, Juan, apa yang mau Juan sampaikan kepada keluarga mungkin yang tadi nonton live streaming pengukuhan langsung dikukuhkan oleh Presiden Jokowi dan untuk teman-teman lainnya? Oke, baik. Untuk sahabat teman-teman dan sahabat keluarga yang ada di sana, saya berterima kasih karena telah mengirim saya dari Kabupaten Asmat menuju sampai di tingkat nasional. Dan untuk kalian yang ada di Asmat, jangan pernah menyerah, bahwa itu memang sangatlah sulit kalau kita belum tahu, bahkan kita belum pernah mencoba. Coba dulu baru kita bisa tahu kalau itu sulit atau tidak. Ini penampilan spesial ya dari anak-anak Papua di hari ulang tahun Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2003 kemarin. Sangatnya luar biasa. Asik. Papua tuh multi talenta ya, luar biasa mereka. Mau nyanyi oke, membawa batu bendera juga oke. Papua keren, luar biasa. Semua orang pada menikmati dengan persembahan lagu yang dibawakan oleh anak-anak Papua. Saya sebagai orang Timur Indonesia pastinya bangga. Saya berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memberi kepercayaan kepada putra-putri Papua. Oke guys, dalam cuplikan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama dan kita sudah menyaksikan bersama-sama Lili Wenda dan Juan Paulinus adalah salah satu dari putra-putri Papua yang dipercayakan oleh seorang Presiden Joko Widodo untuk tampil bersama-sama di Istana Negara. Saya yakin dan percaya ini adalah sebuah kepercayaan yang sangat mahal yang diberikan oleh seorang Presiden Joko Widodo kepada putra-putri Papua. Dan ini adalah bukti nyata bahwa orang-orang Papua sangat mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini. Papua
adalah Indonesia dan Indonesia adalah Papua. Begitulah sepenggal kata yang bisa saya ambil dari pernyataan netizen dalam tanggapan tadi. Secuil komentar tetapi mengandung banyak makna. Papua adalah Indonesia dan Indonesia adalah Papua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, jika kita mencoba untuk mencerna lebih dalam dengan sepenggal kalimat ini, tentu mengandung banyak makna. Seorang Presiden Joko Widodo telah berjuang banyak, telah bekerja keras, telah banyak berkorban untuk membangun bumi Cenderawasih, untuk membangun tanah Papua. Dari berbagai macam sektor, Joko Widodo telah berjuang semaksimal mungkin untuk membuktikan kepada Indonesia bahwa Papua itu adalah Indonesia dan Indonesia itu adalah Papua. Saya merasa bangga, saya merasa terharu ketika melihat saudara dan saudari saya dari bumi Cenderawasih. Mereka tampil dengan begitu gagah, dengan begitu perkasa dalam acara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78 pada tanggal 17 Agustus tahun 2023. Saya yakin dan percaya segala hal yang dilakukan dan dipersembahkan oleh anak-anak Papua atas dasar sebuah motivasi, atas dasar rasa percaya diri. Dan tidak semua orang bisa mengambil profesi atau tugas yang dipercayakan seperti Lili Wenda dan Juan Paulinus ini. Saya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, ketika melihat saudara dan saudari saya dari bumi Cenderawasih, dari wilayah timur Indonesia yang selama ini selalu dianaktirikan oleh presiden-presiden sebelumnya, tetapi di tangan seorang Presiden Joko Widodo, Papua adalah anak emas. Jangan heran orang-orang Papua, masyarakat Papua melihat dan memandang sosok dari seorang Presiden Joko Widodo bak malaikat. Ini adalah sebuah bukti nyata yang bisa kita lihat, yang bisa kita saksikan bahwa kepedulian, rasa cinta dari seorang Presiden Joko Widodo kepada orang-orang Papua memang sangat luar biasa. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Papua adalah Indonesia dan Indonesia adalah Papua. Adalah sebuah kalimat yang diucapkan langsung oleh bapak-bapak tadi yang berasal dari Papua. Saya yakin dan percaya rasa cinta yang begitu luar biasa yang dibuktikan dengan sepenggal kata yang diucapkan oleh bapak dari Papua tadi, membuktikan bahwa orang-orang Papua itu sangat mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mereka sangat sayang dengan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Pertanyaan saya, apakah pemimpin atau khususnya presiden ke depannya mampu untuk mengayomi rakyat Papua seperti dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini? Sekali lagi saya garis bawahi bahwa tidak semua orang, tidak semua pemimpin bisa memperlakukan orang-orang Papua seperti anak emas. Karena saya sangat yakin dan percaya bahwa presiden-presiden sebelumnya selalu menganaktirikan putra dan putri Papua.
Tetapi hari ini di tangan seorang Presiden Joko Widodo, anak-anak Papua, mereka mampu untuk mempersembahkan karya terbaiknya. Mereka mampu untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia ini adalah Papua dan Papua itu adalah Indonesia. Semoga saja persembahan-persembahan video tadi dapat memberikan warna dalam kehidupan kita, dapat menginspirasikan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa anak-anak Papua memang sangat hebat dan sangat luar biasa. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.